1. Penyimpangan yang paling parah yang pernah dijalankan oleh pemerintah Orde Baru dari segi ketatanegaraan adalah A. Adanya monopoli tafsir atas konstitusi dan dasar negara oleh penguasa, B. Tidak efektifnya pelaksanaan pengadilan atas kasus-kasus pidana, C. Para pengusaha kakap selalu lolos dari jeratan hukum, D. Rendahnya kesadaran politik warga negaranya, E. Tidak adanya kebebasan pers. Jawaban yang benar adalah A. Penyimpangan yang paling parah yang dijalankan oleh pemerintah Orde Baru dari segi ketatanegaraan adalah adanya monopoli tafsir atas konstitusi dan dasar negara oleh penguasa. Ini terjadi ketika penguasa memiliki kontrol yang berlebihan terhadap interpretasi dan pelaksanaan konstitusi, sehingga kekuasaan terpusat pada penguasa dengan sedikit ruang untuk kritik atau variasi pendapat. 2. Berikut ini yang bukan ciri-ciri pemerintahan Orde Baru adalah A. Duifungsi ABRI, B. Pembentukan sistem semi perwakilan, C. Pemberlakuan sistem masa mengambang, D. Kebebasan berkumpul dan berpendapat, E. Pembangunan ekonomi yang mengandalkan bantuan luar negeri dan modal asing. Jawaban yang benar adalah D. Ciri pemerintahan Orde Baru yang tidak tepat adalah kebebasan berkumpul dan berpendapat. Pemerintahan Orde Baru cenderung memberlakukan pembatasan terhadap kebebasan berkumpul dan berpendapat untuk mengendalikan oposisi dan kritik terhadap pemerintah. 3. Munculnya tuntutan demokrasi, pengakuan HAM dan pembangunan yang berkelanjutan berkaitan dengan pengaruh A. Sentralisasi, B. Globalisasi, C. Urbanisasi, D. Ruralisasi, E. Monetisasi. Jawaban yang benar adalah B. Tuntutan demokrasi, pengakuan HAM, dan pembangunan berkelanjutan umumnya terkait dengan pengaruh dari globalisasi. Globalisasi telah membawa masukan ideologis dan budaya dari berbagai belahan dunia, mempengaruhi tuntutan atas demokrasi, hak asasi manusia, dan tujuan pembangunan yang lebih berkelanjutan secara global. 4. Tuntutan penghapusan terhadap konsep duifungsi ABRI muncul pada akhir kekuasaan Orde Baru karena ABRI, A. Bersifat otoriter, B. Menjadi alat penguasa, C. Menjadi kekuatan hankam, D. Merupakan kekuatan terbesar di DPR, E. Tidak mendukung gerakan reformasi. Jawaban yang benar adalah B. Tuntutan penghapusan konsep duifungsi ABRI pada akhir Orde Baru muncul, terutama karena menjadi alat penguasa. Konsep duifungsi ABRI mengizinkan ABRI untuk terlibat dalam politik dan pemerintahan, yang kemudian dianggap sebagai alat kendali kekuasaan oleh pemerintah. 5. Akibat yang dirasakan oleh rakyat hingga saat ini karena politik utang Orde Baru adalah A. Kemandirian rakyat meningkat, B. Kesejahteraan rakyat meningkat, C. Rakyat ikut menanggung hutang, D. Rendahnya tingkat pengangguran, E. Tingginya angka pendapatan nasional. Jawaban yang benar adalah C. Akibat yang dirasakan oleh rakyat karena politik utang Orde Baru adalah rakyat ikut menanggung hutang. Kebijakan pemerintah pada masa tersebut yang mengakumulasi hutang secara besar-besaran, berdampak pada beban hutang yang turut dirasakan oleh rakyat secara keseluruhan. 6. Faktor luar yang mempengaruhi perkembangan perekonomian ke arah terjadinya krisis ekonomi Indonesia adalah A. Melemahnya IHSG di bursa saham di New York, B. Terjadinya krisis ekonomi di Thailand tahun 1996, C. Terjadinya krisis moneter yang melanda negara-negara di Asia Tenggara sejak bulan Juli 1996, D. Utang luar negeri membengkak menjadi 137 miliar dolar AS, E. Menguatnya nilai tukar dolar Amerika terhadap nilai mata uang lokal. Jawaban yang benar adalah B.
Faktor luar yang mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia dan mengarah pada terjadinya krisis ekonomi, yaitu terjadinya krisis ekonomi di Thailand tahun 1996. Krisis ekonomi yang terjadi di Thailand pada tahun 1996 telah menjadi salah satu pemicu utama dari krisis finansial yang kemudian menyebar ke negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Hal ini mempengaruhi stabilitas ekonomi regional secara luas. 7. Terjadinya krisis moneter bukan hanya menimbulkan kesulitan keuangan negara, tetapi juga mengakibatkan A. Kehancuran keuangan nasional, B. Macetnya sendi-sendi perekonomian nasional, C. Macetnya sendi-sendi kehidupan sosial budaya nasional, D. Terjadinya krisis kepercayaan, E. Terjadinya krisis kepemimpinan. Jawaban yang benar adalah D. Krisis moneter tidak hanya mengakibatkan kesulitan keuangan negara, tetapi juga memicu terjadinya krisis kepercayaan. Krisis ini mencakup kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas mata uang, lembaga keuangan, dan pemerintah secara keseluruhan. Krisis kepercayaan dapat merusak sendi-sendi perekonomian, sosial, dan politik suatu negara. 8. Setahun sebelum pemilu bulan Mei 1997, situasi politik dalam negeri mulai memanas. Hal ini disebabkan karena A. Rezim Orde Baru yang didukung Golkar berusaha memenangkan pemilu secara mutlak, sementara tekanan-tekanan terhadap pemerintah makin berkembang. B. Pemerintah tidak mampu menciptakan stabilitas ekonomi, politik dan sosial pada akhir masa pemerintahan Orde Baru. C. Munculnya kerusuhan di Situbondo, yang ditandai dengan pembunuhan dukun santet. D. Kerusuhan Sambas, yakni konflik antar etnis atau konflik berbau sara. E. Tidak adanya keadilan dalam perlakuan hukum yang sama di antara warga negara. Jawaban yang benar adalah A. Rezim Orde Baru yang didukung Golkar berusaha memenangkan pemilu secara mutlak, sementara tekanan-tekanan terhadap pemerintah makin berkembang. Hal ini merujuk pada usaha rezim Orde Baru untuk memenangkan pemilu dengan dukungan dari Partai Golkar dan meningkatnya tekanan-tekanan terhadap pemerintah yang berkembang dalam waktu itu. 9. Di tengah situasi politik dalam negeri yang mulai memanas menjelang pemilu bulan Mei 1997, terjadilah ganjalan dalam kehidupan berpolitik. Hal ini disebabkan terjadinya peristiwa 27 Juli 1996, yakni peristiwa A. Kerusuhan dan perusakan gedung DPP PDI yang membawa korban jiwa dan harta, B. Kerusuhan di Situbondo, yang ditandai dengan pembunuhan dukun santet, C. Kerusuhan di Tasikmalaya, D. Kerusuhan Sambas, yakni konflik antar etnis atau konflik berbau sara, E. Kerusuhan Ambon, yakni konflik yang berbau sara. Jawaban yang benar adalah A. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 27 Juli 1996 adalah kerusuhan dan perusakan gedung DPP PDI yang membawa korban jiwa dan harta. Peristiwa tersebut terjadi di gedung DPP PDI di Jakarta dan mengakibatkan kerusuhan yang menyebabkan korban jiwa dan kerugian harta benda. 10. Keberadaan partai-partai yang ada dalam legislatif seperti PPP, Golkar dan PDI dianggap tidak mampu menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat, karena A. Tekanan pemerintah Orba terhadap oposisi sangat besar dan pemerintah melarang mendirikan partai politik lain, B. Penentuan keanggotaan DPR dan MPR diatur serta bergantung pada penguasa, C. DPR bukan mewakili kepentingan rakyat tapi kepentingan penguasa, D. Keanggotaan DPR dan MPR dibentuk melalui Kepres, E. Pemilu hanya dijadikan sarana untuk melanggengkan kekuasaan secara sepihak. Jawaban yang benar adalah C. Pilihan yang mendeskripsikan alasan mengapa partai-partai seperti PPP, Golkar, dan PDI dianggap tidak mampu menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat adalah DPR bukan mewakili kepentingan rakyat tapi kepentingan penguasa. Ini menyoroti pandangan bahwa anggota DPR dianggap lebih mewakili kepentingan penguasa daripada kepentingan sebenarnya dari rakyat yang mereka perwakilkan.